Latar belakang. Di zaman yang semakin maju ini masih banyak orang tahu atau masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan bisa berjalan dengan sendirinya. Padahal dalam kenyataan pendidikan tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada organisasi yang mengaturnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya administrasi pendidikan yang berfungsi mengatur jalannya proses pendidikan atau sistem pendidikan. B. Rumusan masalah. Apa itu administrasi pendidikan? 2. Apa ruang lingkup dan komponen atau bidang administrasi pendidikan? 3. Apa fungsi administrasi pendidikan? 4. Apa dasar dan tujuan administrasi pendidikan? 5. Apa prinsip administrasi pendidikan? Apa saja model administrasi pendidikan? C. Tujuan penulisan. 1. Agar memahami dengan jelas mengenai konsep administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan salah satu proses kerjasama mencapai tujuan mendidik dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga bisa memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Menurut Depdiknas RI, administrasi pendidikan atau suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasi, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personal, material, dan spiritual demi mencapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup beserta komponen administrasi pendidikan. Dari Hadir Nawawi menyatakan secara umum ruang lingkup administrasi berlaku dan dalam pendidikan meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Manajemen administratif. Manajemen administratif adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok bekerja sama mengejarkan hal-hal yang tepat suatu dengan tujuan yang hendak dicapai. Manajemen operatif. Manajemen operatif adalah kegiatan-kegiatan mengarahkan dan membina setiap orang agar dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan dengan tepat dan benar. Baiklah, di sini saya melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu dalam kegiatan pengelolaan sekolah atau administrasi sekolah, maka dalam ruang lingkup yang harus diketahui, yang pertama yaitu administrasi peserta didik. Dalam hal ini, administrasi peserta didik adalah seluruh kegiatan yang direncanakan dan diusahakan dengan sengaja secara pembinaan yang kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya suatu tujuan dari pendidikan. Secara kronologi sendiri, operasional tentang rentangnya kegiatan dari penerimaan peserta didik baru sampai meninggalkan sekolah. Jadi seperti itu. Dan ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1. Kemudian yang kedua yaitu administrasi guru dan pegawai sekolah. Administrasi guru dan pegawai sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu dari dan oleh para pegawai di sekolah, sehingga guru dapat menunjang atau membantu kegiatan sekolah secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Administrasi guru dan pegawai sekolah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Lalu, apa sih kegiatan dari administrasi guru dan pegawai sekolah ini? Yang pertama, seperti pengangkatan dan penempatan guru, pembentukan organisasi personal guru, penanganan masalah kepegawaian, masalah kondisi dan evaluasi, serta penambahan pengetahuan pada guru-guru, yaitu bimbingan ataupun penyuluhan.
Kemudian bagian yang ketiga yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaannya yang kontinu terhadap situasi belajar mengajar yang efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu secara operasional sendiri, kegiatan administrasi kurikulum meliputi 4 kegiatan pokok. Yang pertama yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru, yang kedua kegiatan yang berhubungan dengan tugas peserta didik, yang ketiga kegiatan yang berhubungan dengan seluruh aktivitas akademik, dan yang keempat yaitu kegiatan-kegiatan penunjang PBM atau proses belajar mengajar. Kemudian untuk yang keempat yaitu administrasi sarana dan prasarana. Apa yang dimaksud dengan administrasi sarana dan prasarana? Secara etimologis, prasarana adalah alat, tidak langsung untuk mencapai tujuan. Jadi, dalam kegiatan belajar mengajar akan semakin baik apabila ditunjang oleh sarana dan prasarana pendidikan yang baik pula. Secara kronologis operasional sendiri, kegiatan administrasi sarana dan prasarana meliputi yang pertama yaitu perencanaan penggandaan barang, prakualifikasi rekanan, penggandaan barang, penyimaan atau inventarisasi dan penyaluran, kemudian pemeliharaan dan rehabilitasi dan hal-hal yang berkaitan dengan operasional dari pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu administrasi anggaran biaya. Administrasi anggaran biaya merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaannya secara kontinu. Kemudian pembinaan secara kontinu ini dilakukan terhadap biaya operasional sekolah atau pendidikan sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Administrasi atau dana yang masuk disebut dana masukan atau input, yang kemudian setelah dilakukan perencanaan anggaran atau budgeting, lalu digunakan dalam pelaksanaan proses operasional pendidikan atau throughput, dan akhirnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku bersama hasil usaha output yang dihasilkannya. Kemudian bagian yang keenam yaitu administrasi tata laksana atau tata usaha. Tata usaha sendiri adalah segenap kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari penghimpunan, mencatat, mengelola, mengadakan pengiriman, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Kemudian yang ketujuh yaitu administrasi organisasi. Dalam kegiatan belajar mengajar akan semakin berhasil bila seluruh kegiatan penunjangnya diorganisasikan dengan sebaik-baiknya. Yang termaksud pengorganisasian yang terstruktur, jenjang pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan yaitu administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau HUMAS atau HUSMAS. Fungsi pokok dari administrasi ini adalah untuk menarik simpati masyarakat pada umumnya serta publik masyarakat terdekat atau terkait khususnya sehingga dapat meningkatkan relasi masyarakat terhadap sekolah. Kemudian yang terakhir dari kedelapan garapan kemudian yang terakhir yaitu administrasi supervisi atau pengawasan. Dari kedelapan administrasi yang sebelumnya sudah dibacakan telah disusun secara kronologik dan merupakan 8 kunci keberhasilan administrasi sekolah atau administrasi pendidikan. Kemudian dari kedelapan itu perlu adanya evaluasi, yaitu melalui administrasi supervisi ini. Jadi keseluruhannya harus disupervisi dari kedelapannya. Dan ini merupakan tugas supervisor atau pengawas yang mempunyai kepemimpinan pendidikan Pancasila. Jadi ya, akan dilanjutkan oleh kawan saya. C. Fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 8 kategori, antara lain A. Perencanaan atau planning. Perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. B. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu, maka kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan bisa terwujud. C.
Koordinasi atau coordinating. Koordinasi adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis dan juga produktif. D. Komunikasi atau communicating. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi tersebut meliputi penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud, baik secara tulisan maupun lisan. Pengawasan, supervisor. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai. F. Kepegawaian, staffing. Fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Penganggaran, budgeting adalah anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan. H. Penilaian, evaluating. Tujuan kegiatan evaluating yaitu untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitan untuk pencapaian tujuan pendidikan. D. Dasar dan tujuan administrasi pendidikan. A. Dasar administrasi pendidikan yaitu harus sesuai dengan dasar-dasar pendidikan di Indonesia, yakini IDIL Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan utama. B. Tujuan administrasi pendidikan bertujuan menciptakan situasi yang memungkinkan anak mempunyai pengetahuan dasar yang kuat untuk melanjutkan pelajaran, mempunyai suatu kecakapan dan keterampilan khusus untuk dapat hidup sendiri dan dalam masyarakat, serta mempunyai sikap hidup sebagai manusia Pancasila dengan pengabdian untuk membangun masyarakat Pancasila Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Suatu administrasi pendidikan harus berpegang pada prinsip tertentu sebagai pijakan dasar dan pedoman dalam bertindak. Adapun prinsip administrasi pendidikan diantaranya yaitu A. Prinsip efisiensi. B. Prinsip pengelolaan. C. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. D. Prinsip kepemimpinan yang efektif. E. Prinsip kerjasama. F. Model administrasi pendidikan. Model merupakan rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Adapun diantaranya 1. Pengembangan sistem. Teori sistem umum didasarkan pada suatu anggapan bahwa sistem kehidupan ini secara empirik. 2. Pendekatan sistem adalah suatu cara berpikir sistem yang pada akhirnya suatu pendekatan. Pendekatan sistem ini dilandasi konsep-konsep sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul. G. Kesimpulan. Administrasi pendidikan merupakan segenap proses pengarahan dan pengintegrasian sesuatu, baik personil, spiritual maupun material,
yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Di dalam administrasi pendidikan juga ada kegiatan bersama yang dilakukan dalam bidang pendidikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia. Administrasi pendidikan ini perlu karena merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikannya efektif dan efisien. Sedangkan tujuan dari administrasi pendidikan itu sendiri pada umumnya adalah agar semua kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup bidang-bidang yang sangat luas. Hampir seluruh aspek yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan masuk ke dalam cakupan administrasi pendidikan seperti personil sekolah, kurikulum, keuangan, sarana, prasarana, kepengawasan atau supervisi pendidikan, kepemimpinan, dan sebagainya.